terdepan dan pemersatu, faktual memberi informasi di era digitalisasi. Iwo Sumatera Selatan, independen terpercaya, giat kembangkan potensi demi kepercayaan. Perkuat silaturahmi, cerdas dan sejahtera, kembangkan organisasi Iwo Sumsel mandiri. Iwo Sumatera Selatan, independen terpercaya, giat kembangkan potensi demi kepercayaan. Ikatan wartawan online, terdepan dan pemersatu, faktual memberi informasi di era digital. Sungai Lembaga mengalir elok bertahan, wateri paling mengulir akor serasa. Yang terhormat Bupati Penukalaba Pelumatang Ilir, Bapak Haji Heri Amalindo. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online Bapak Joni Yudono beserta pengurus, Ketua DPW Iwo Sumsel Bapak Soni Kusardian beserta pengurus, Kapolsek Tamubi dan Ibrimob, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pelantikan pengurus Ikatan Wartawan Online Penukalaba Pelumatang Ilir periode 2019-2024 dan pengurus KSB Lembaga Persiswa 7 sekolah tingkat SMA dan SMK Kabupaten Penukalaba Pelumatang Ilir, Selasa 2 April 2019 dimulai. Indonesia
Dilanjutkan Mas DPW Iwo Sumsel. Ikatan wartawan online terdepan dan pemersatu, faktual memberi informasi di era digitalisasi. Iwo Sumatera Selatan independen terpercaya, dia kembangkan potensi demi kepercayaan, membuat silaturahmi, cerdasan sejahtera, tumbuhkan organisasi Iwo Sumsel Mandiri. Iwo Sumatera Selatan independen terpercaya, dia kembangkan potensi demi kepercayaan. Ikatan wartawan online terdepan dan pemersatu, faktual memberi informasi di era digitalisasi. Iwo Sumatera Selatan independen terpercaya, dia kembangkan potensi demi kepercayaan, membuat silaturahmi, cerdasan sejahtera, tumbuhkan organisasi Iwo Sumsel Mandiri. Iwo Sumatera Selatan independen terpercaya, dia kembangkan potensi demi kepercayaan. Ikatan wartawan online. Hadirin disilakan duduk kembali. Mensyukuri akhir karunia Maha Esa pada doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Joko kepada Bapak Presiden. Subhanallah wa bihamdihi, alhamdulillah.
Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Darmawan Aziz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu kepada kami kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat Allah dan berkat rahmat Allah dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di aula dan sangat mega ini dalam rangka menghadiri pengukuhan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Ibu Kabupaten Penuh Alabak Kepulauan Gilir Bali. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Penugal Alabak Kepulauan Gilir Bali, Bapak Insinyur Haji Heri Amelie UMM. Dan saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bali, Dr. Andes Sumartono, akan punya wakil Kabupaten Bali. Dan saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPD DPP Ibu Sumatera Selatan, Bapak Sony Kusmardia dan rombongan yang juga menyempatkan diri untuk hadir. Dan saya hormati para anggota DPD yang tempat hadir atau yang wakil, pimpinan perusahaan, tokoh agama, tokoh pemuda, masyarakat, serta undangan lainnya, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya selaku panitia pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Bali mengucapkan selamat datang kepada para rekan saya, terkhusus kepada Ketua Dewan Pimpinan Ibu Kabupaten Gerak Cepat dan dalam keterbatasan baik sisi materi, personil, kaum tamu, karena kecintaan kami akan punya dinamisi, kami bertekad untuk membentuk kepengurusan wadah organisasi wartawan dan Ikatan Wartawan Online Kabupaten Bali untuk dibentuk pengurusan pribadi. Adapun dalam snapshot acara ini, kami telah menyebarkan kurang lebih dari 300 undangan. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Bupati Bali, ini dari Amelie dan pihak-pihak terkait yang telah membantu memberikan kontribusi keselamatan acara ini, baik langsung maupun tidak langsung. Dan disalahkan juga. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan susunan kepengurusan DPD Ikatan Wartawan Online Penugal Alabak Kepulauan Gilir kepada PLT Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online Bapak Dwi Kristianto, silakan. Dengan ini pembacaan SK Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Penugal Alabak Kepulauan Gilir, Sumatera Selatan. SK nomor 124 garis miring PP Bupati Penugal Alabak Kepulauan Gilir. Ketua DPD Penugal Alabak Kepulauan Gilir. Darmawan Nafis dari persadaexpress.com. Pengurus harian untuk mereka yang saya sebutkan mohon maaf. Ketua Ervan newsbaliradio.com. Wakil Ketua Syamsuddin memo.co.id. Sekretaris Egi Bramanova lahataqwal.com. Wakil Sekretaris Henry Irdianto SH transparanmerdeka.com. Bendahara Kaisar Napoleon Global Investigasi News.id. Wakil Bendahara Denumati vivasumsal.com. Bidang Sumber Daya Manusia SDM. Ketua Riki Sulistiono potret.sumsel.com. Wakil Ketua Mary Ismanto palembangbaru.com. Anggota David Southnews.com.
Bidang kaderisasi dan usaha. Ketua Zulman, kaularisal.com. Wakil Ketua Mas Roni, kabarsumsel.id. Anggota Karel. Bidang kesejahteraan anggota. Ketua Denny Syahputra, tvsumsel.com. Wakil Ketua Ramudin Udin, beritamusik.co.id. Bidang advokasi dan pendampingan hukum. Ketua Budi Suwarno Esa, Intens.news. Wakil Ketua Riko Anggara Saputra, sumselnews.com. Dan terakhir, bidang hubungan masyarakat Humas. Ketua Nana Paulus, aduan-sumatera.com. Wakil Ketua Jeffrianto, kemasapos.com. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019. Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online Jody Yudono, Ketua Umum. Edward Bibi Panggabean, Sekretaris. Pembacaan Ikrar Ikatan Wartawan Online kepada yang kami hormati Bapak Jody Yudono selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online, disilakan memandu doa. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Ikrar Ikatan Wartawan Online. Ikrar Ikatan Wartawan Online. Kami warga negara Indonesia Kami warga negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Wartawan Online berjanji satu, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Wartawan Online. Dua, mematuhi kode etik wartawan online. Tiga, tunduk pada undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999. Empat, menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang benar, mewartakan fakta yang sesungguhnya. Mohon kesediaan kepada yang terhormat Bupati Penukalaba Pelematan Ilir, Bapak Haji bersedia. Siap. dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada yang terhormat Bapak Bupati Penukalaba Pelematan Ilir dan para pengganti. Dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus lembaga pers siswa 7 sekolah tingkat SMA dan SMK Kabupaten Penukalaba Pelematan Ilir.
Pembacaan surat keputusan kepengurusan Lembaga Pers Siswa 7 sekolah tingkat SMA dan SMA Kabupaten Penukaran Lebatang Ilir kepada Bapak Budi Suwarno SH disilakan. Keputusan Ketua Undang-Undang Media Center nomor 12 garis miring 01 garis miring PNC garis miring 04 garis miring 2019 tentang penyusunan dan pembuat urus lembaga pers siswa atau LPS evolusi tahun 2019 menimbang mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Ketua Undang-Undang Media Center tentang penyusunan dan pembuat urus lembaga pers siswa evolusi. Pertama, penetapan penyusunan dan pembuatan lembaga pers siswa dengan nama LPS evolusi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, sifat dan kedudukan lembaga pers siswa LPS evolusi sebagaimana disebutkan dalam situs pertama adalah wahana komunikasi siswa antar SMA sebagai wadah tempat belajar kursus dan pelatihan yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Kelompok Media Center bagi siswa SMA yang memiliki dedikasi dan keterampilan yang pembinaannya dilakukan oleh OSIS. Ketiga, lembaga pers siswa LPS evolusi mempunyai tugas dan tanggung jawab utama sebagai berikut. 1. Melakukan identifikasi atau inventarisasi dan pendataan terhadap perkembangan pendidikan dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Pekalongan Lebatang Ilir. 2. Mengembangkan jaringan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dengan instansi terkait dan pihak terkait atau stakeholder di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Pekalongan Lebatang Ilir. 3. Melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Ketua Undang-Undang Media Center diketahui pembina OSIS. 4. Dalam pelaksanaan kegiatannya, lembaga pers siswa LPS evolusi diberikan bantuan profesional yang membiayainya diperoleh dari kas organisasi dan diberikan sesuai dengan teknis peraturan dan tata tertib lembaga pers siswa evolusi dan selanjutnya diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan organisasi. Kelima, lembaga pers siswa LPS evolusi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dengan masa bakti kepengurusan 2019-2020. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di tahun lebih pada tanggal 1 April 2019, Ketua MD Yohanes bertandatangani. Susunan dan lembaga pembuat urus lembaga pers siswa LPS evolusi tahun 2019-2020 kepada nama berikut kami silakan maju ke depan. Jabatan Ketua Widyaktika Prajaria Sastri dari asal sekolah SMA Negeri 1 Talangubi. Jabatan Sekretaris Risma Putri Sonaya asal sekolah SMK Negeri 1 Talangubi. Jabatan Bendahara Wirnawati SMK Negeri 1 Talangubi. Jabatan Koordinator Bidang Penjara Zaki Handrian asal sekolah SMK Negeri 1 Talangubi. Dengan anggota Fitri Arnaika dari SMK Negeri 1 Talangubi, Rafi Mutiara SMK Negeri 1 Talangubi, Yogi Ferdiansa SMK Negeri 1 Talangubi, Eno Sapitri Oktaviani SMK Negeri 1 Talangubi, Muhammad Haikal bin Nasir SMK Negeri 1 Talangubi, Muhammad Abid Akbar dari SMK Negeri 1 Talangubi, Amelia Putri Amanda, jabatan anggota bidang penjara asal SMA Negeri 1 Talangubi dengan anggota Dunia Rahmawati asal SMA Negeri 1 Talangubi, Anggi Nopeta dari SMA Negeri 1 Talangubi, Maya Aliasari dari SMA Negeri 1 Talangubi, Desti asal SMA YPI Talangubi, Sana Mariana dari SMA YPI Talangubi, Novela Herlanda SMA Negeri 1 Talangubi. Jabatan Koordinator Bidang Penulisan Deyanda Alfadil
Wahyu Prihati, SMA Negeri 1 Kalaubi. Jabatan anggota bidang penulisan Nurul Rahmania, asal SMAYS YKTB Pendopo, dengan anggota Putri Wardana SMAYDI Kalaubi. Maulidia Zahra Nurisa, SMA Negeri 1 Kalaubi. Jabatan koordinator bidang audiovisual Muhammad Imam Zaki Saputra, SMA Negeri 1 Kalaubi, dengan anggota Denny Widianto, asal SMK Negeri 1 Kalaubi. Denny Artioko, SMK Negeri 1 Kalaubi. Muhammad Stefanus Ali Saputra, SMA Negeri 1 Kalaubi. Muhammad Ali Fandi, asal SMA Negeri 1 Kalaubi, dengan jabatan anggota bidang audiovisual. Dengan anggota Muhammad Fauzan Rofei, asal SMA Negeri 1 Kalaubi. Jumida Natasha, SMA Negeri 1 Kalaubi. Amalia Putri, SMA YPS YKTB Pendopo. Wilman Dani Pratama, SMA Negeri 1 Kalaubi. Bidang jabatan pembimbing Rosa Sapiti, asal Pali Radio, Simantika Parlemen. Rodiansa dari Pali Radio, Hermansa dari Pali Radio, Sapeni dari Pali Radio. Jabatan pendamping Anjeli Fitriani, asal SMK Negeri 1 Kalaubi. Riani dari SMK Negeri 1 Kalaubi. Rala Radha Putani, SMA Negeri 1 Kalaubi. Ayu Lestari, SMK Negeri 1 Kalaubi. Mainarul Andriani, SMK Negeri 1 Kalaubi. Yuyun Bersati, SMK Negeri 1 Kalaubi. Ditetapkan Kalaubi pada tanggal 1 April 2019. Ketua Pendopo Media Center NDONS tertandatangani. Dilanjutkan penyerahan ID card lembaga persiswa secara simbolis sebagai tanda dikukuhkannya pengurus lembaga persiswa sekolah kepada yang kami hormati Bapak Efran selaku Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Penukaran Lembaga Ilir untuk menghadiri. Pada Bapak Efran disilakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saja marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Penukaran Lembaga Ilir kepada Bapak Efran, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tentunya menjadi bagian utama pada hari ini adalah rahmat Allah yang senantiasa selalu datang kepada kita. Sampai detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan. Tentunya yang utama nikmat iman dari Islam, yang tentu juga dibarengi dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat semuanya. Salawat dan salam senantiasa selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada semua kita di sini yang akan insya Allah menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang terhormat orang tua kami dari tahun 2013 menjadi pejuang di Kabupaten Pali. Menurut saya beliau adalah tokoh salah satu di Kabupaten Pali seperti tokoh Orde Baru, Bapak Pembangunan. Beliaulah orang tua kita, Insinyur Haji Heri Amalindo, Bupati Sultan Abal, Permatakan dan lain-lain. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Wartawan Online
Pimpinan Pusat Nasional Bapak Dodi Yudono beserta Sekjen PP Pusat dan pengurus yang lain. Yang terhormat Ketua DPW Iwo Sumsel beserta pengurus yang lain. Yang kami hormati, berkesempatan hadir pada sore hari ini Kapolsek Tarabobi yang juga didampingi perwakilan mewakili dari Brimob di Penunggal Kalimantan Ilir, dan juga perwakilan dari staf Bali, Bupati, Kepala OPD, Kepala Dinas, dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Bali, pejuang Kabupaten Bali yang saat ini saya lihat beliau telah hadir, Sony selaku Ketua LSM Serapu, dan teman-teman yang di lembaga lainnya, teman-teman media, dan yang saya hormati selaku kanda saya, Kanda Nurul Pala, selaku Ketua PWI Kabupaten Bali yang telah dulu berjuang bersama kami. Selanjutnya kepada adik-adik yang berkesempatan hadir dalam hari ini mengisi acara pelantikan kami. Selanjutnya kepada seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Flashback dulu Pak, kemudian ke belakang. Kalau ada cerita Pak Ibu itu berdia Pak. Ya. Cuman penjara tidak sebulan Pak. Dan itu tidak ada niat sama sekali dalam aku, dan tidak ada rencana. Tiba-tiba, tapi ketika ada teman saya, wartawan senior, beliau memberikan referensi kepada saya, Pran, kau berada, kau urus organisasi ini, karena Kabupaten Bali belum ada, dan saya percaya kau akan bisa jadi komandonya. Langsunglah aku tangkap. Namun dalam beberapa hari saya meminta pendapat dulu Pak, dengan yang dulu datang sini juga sini. Silakan. Yang penting tujuan kita baik dan benar. Jadi pada tanggal 10 Maret kemarin kami berangkat, saya, Egi, dan Budi mengikuti Rakernas di Jakarta. Rakernas pertama IWO, Ikatan Wartawan seluruh Indonesia. Selepas dari itu 5 hari kami langsung pulang ke Kabupaten Bali bersama DPW Sumsel. Kami membawa kepengurusan SK Kabupaten Bali, dan kami langsung menemui orang tua kami yang pertama, yaitu Pak Bupati. Langsung kami ketemu Pak, langsung kami ada audiensi. Kami ini Pak Lado SK nya pengurus, kami tidak perhatikan Pak. Cuma kami baru berapa hari, segala memang butuh bantuan dari semua pihak, terutama pada orang tua kami. Dan alhamdulillah Pak Bupati yang pada saat itu mendukung penuh keberadaan Ikatan Wartawan Online Kabupaten Penunggal Abang. Oke. Jadi sesuai dengan tema wartawan dalam era baru dunia jurnalistik menghadapi industri 4.0. Jadi kami lihat kayak ini Pak, tidak perlu aku atau Eni atau siapapun untuk membentuk IWO di Bali ini akan terbentuk oleh siapapun.
nak benar atau nak tidak benar. Kami tidak menginginkan bahwa negeri ini diganggu oleh orang lain yang punya kepentingan yang tidak sesuai dengan sikap kami. Maka dari itulah kami bersama anak-anak muda, Enggi selaku salah satu pendiri, Budi Suwarno, kami ngada dengan Sapu Bayu. Kami tujuan membentuk organisasi ini sebenarnya pengen memperbaiki diri, Pak. Iya, pengen terbenam. Kami pengen dibina, pengen diajarin, pengen diarahkan. Bagi siapa yang tak galak dibina, binasakan. Tapi aku yakin, saya tadi baik Pak Bupati, Pak Kapolsek, atau kepala dinas atau siapapun dengan niat baik kita bersama pasti mendukung Iwo di Bali. Tentunya harapan kami ke depan bahwa dengan cita-cita kita bersama ya, masa depan kita ini memang kita dihadapkan kepada era revolusi industri keempat itu, era industri 4.0. Siapa baik dalam dunia ini memang itu harus dihadapkan dengan era teknologi, era digital. Nak petani, nak sopir, nak apotek, memang itu saat ini sedang dihadapkan pada era revolusi industri keempat. Industri pertama itu mesin doang, industri kedua itu listrik, industri ketiga itu komputer, dan saat ini era industri digital. Jadi segala sesuatu itu dimudahkan. Contoh salah satu yang dipaparkan oleh ketua waktu Rakernas, salah satunya pekerjaan yang hilang di era industri 4.0 ini adalah penjaga tol. Itu oleh karena kekuatan teknologi. Pertanyaannya sekarang, apakah wartawan akan hilang dengan kita berada di era industri 4.0 itu? Tidak, kalau profesi tidak akan hilang. Dan itu pribadi kita, sikap kita. Nah, di era industri 4.0 ini kita bukan hanya dituntut untuk menulis berita, mencari berita, namun kita harus dituntut untuk berinovasi, berkreatif, informatif. Memang kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi harapan kami sesuai dengan perkembangan zaman dan niat baik hati kami. Kami yakin Pak Bupati kapan selalu dukung Ibu, keberadaan Ibu di Bali. Terbukti pada hari ini kami diakomodir. Nah, di rumah Bapak Bayu, Bapak dan tolongnya. Ayo kita sama-sama bangun Kabupaten Bali. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati yang dari awal sampai akhir bahkan ke depan, bupati-bupati selanjutnya atau pejabat apapun mendukung keberadaan Ikatan Wartawan Online di Kabupaten Bali. Tentunya tujuan kami juga berorganisasi ini bukannya untuk menyatukan siapapun atau bukan ada niat untuk mendiskreditkan. Kami tidak ada niat untuk mencari kesalahan. Kami punya cita-cita terhadap negeri ini. Oke, lebih dan kurang kata-kata saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Tuhan, mohon maaf kepada semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eka atas sambutan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online kepada yang kami hormati Bapak Jody Yudono. Silakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini adalah hari yang penting bagi perjalanan pers di Bali. Bali itu berbekal abad kelemahan India. Saya baru tahu ternyata ini nama-nama sungai. Ya,
Sungai Benang, Sungai Nukal, Sungai Abak, Sungai Lematang. Hilir itu kan muara ya. Tadi saya tanya apa di sini dekat laut? Oh tidak, muaranya di Sungai Musi katanya. Jadi saya memang setiap mendatangi kota-kota di Indonesia ini selalu bertanya tentang sejarah dari kota kelahiran kota tersebut. Kabupaten Pali ini kan juga belum lama. 2013 ya Pak Bupati ya. Jadi yang Bapak Bupati, Bapak dari kepolisian di Pali, kawan-kawan Iwo, sepupu saya, saya, Mas Di, terus ketua Iwo Sumsel, Mas Soni, Efran dari Iwo Pali, dan kawan-kawan Iwo dari seluruh Kabupaten Pali, serta kawan-kawan SMA, SMK yang saya cintai. Kalian hebat. Tadi saya itu dibisikin oleh Sony. Itu kan tadi ada 2 kelas. Sebenarnya mirip-mirip gitu kan. Karena memang yang bikin lagunya satu orang, namanya Jimmy. Dia tinggal di Palembang. Yang pertama itu saya bikin, yang kedua kata Jimmy apa siapa? Sony. Nah, yang kedua Sony. Pak Sony. Pak Sony bilang, Mas satu aja. Tapi ketika saya melihat kegembiraan anak-anak saya ya bernyanyi, saya tidak tega untuk memutuskan satu aja. Jadi ini menjadi contoh bahwa saat ini yang penting hati kita gembira, menghadapi situasi apapun gembiralah. Seperti juga hanya kita sedang masuk dalam politik, tetap gembira. Ya, kita boleh berbeda pilihan, berbeda pendapat, tapi kita tetap harus menjaga kegembiraan itu. Karena kegembiraan itu adalah tanda bahwa kita optimistis. Semangat? Jadi tetaplah bergembira, bersukacita. Karena itu adalah energi untuk membangun daerah ini juga. Jangan perbedaan itu membuat kita menjadi bermusuhan, menjadi kotor-kotoran. Yang kita akan membangun lewat saja di dunia ini, masa kita akan bermusuhan terus. Mati juga tidak membawa apa-apa. Saya kira itu yang spiritnya. Kawan-kawan, melihat tema yang dicanangkan oleh Ibu Pali, saya kira benar bahwa kita memasuki dunia yang serba cepat. Tapi dalam kecepatan itu tetap harus menjaga persahabatan. Makanya kenapa Ibu berdiri? Ibu berdiri itu sebetulnya untuk menjalin persahabatan. Kenapa harus menjalin persahabatan? Untuk saling menguatkan satu sama lain. Jadi Pak Subert yang punya Facebook sendiri bilang bahwa yang salah satu cara untuk menghadapi zaman yang serba cepat, zaman yang tidak tahu kemana arahnya ini, itu adalah perkawanan. Nah, Iwo didirikan untuk menjalin persahabatan, untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan, dan di samping itu kita juga akan mengambil keuntungan banyak dari perkawanan itu. Jadi sekarang seorang wartawan itu bukan hanya dituntut untuk pintar menulis dan memotret saja, tetapi dia harus pintar membuat video, mengeditnya, dan menyajikannya. Kita sekarang generasi senior ini itu sungguh-sungguh harus belajar kepada anak-anak muda. Kita terperanjat ketika melihat Atta Halilintar, Ray Ricis, ya, itu tiba-tiba memasukkan ruang yang begitu besar dari kepandaian mereka mengambil video. Jadi saya kira ini menjadi wacana bagi kita. Kehidupan pers mendatang pun saya kira kemudian menjadi lebih ke personal. Ya, makanya kawan-kawan harus melengkapi diri kawan-kawan dengan kepandaian tadi, kepandaian mengambil video, mengeditnya, menyajikannya, dan kepandaian berkawan. Berkawan itu butuh kecerdasan juga. Nah, kepada adik-adik, kepada anak-anak kami, saya kira begini, kalian mendirikan apapun itu adalah hak
sebagai guru kalian tempat bertanya, tempat menimba ilmu. Jadi ya saya kira tidak kurang tidak lebih kalian ini adalah bentuk dari kegiatan ekstrakurikuler. Saya kira Pak Bupati sepakat ya, ini salah satu bentuk ekstrakurikuler. Kalian bisa belajar dan kawan-kawan Ibu terutama di Padi, siap-siaplah untuk memberikan pengetahuan jurnalistik kepada adik-adik kita, ya. Dan kalau adik-adik butuh, langsung saja hubungi ketuanya. Kalau tidak mau, hubungi saya, ya. Nanti saya cek. Karena ini sudah kesepakatan kita, kesepakatan Ibu untuk peduli kepada. Jadi gini, spirit Iwo itu adalah membangun peradaban dan kemanusiaan. Kalian ini adalah bagian dari pembangunan peradaban. Kalau kalian pintar, Indonesia akan jadi pintar juga. Jadi kami punya perhatian besar terhadap anak-anak muda. Asal tahu saja ya kalian. Jadi ketua umum Iwo ini kerjanya selain jadi ketua umum itu juga wartawan, juga musisi, ya, juga seniman, juga penghibur anak-anak. Jadi ketika Palu diguncang gempa dahsyat, saya ngamen dari kantor ke kantor untuk mengumpulkan uang, dan uang itu saya bawa ke Palu, dan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk SDM. Saya membawa pendongeng, saya membawa pemain pantomim, saya membawa juru masak, saya bawa ke sana. Karena menurut saya yang penting di sana itu adalah mengobati luka, mengobati trauma. Itu saya kira yang lebih penting sekarang ini. Nah, kepada kawan-kawan ini juga kan, anak-anak muda ini saya kira perlu juga pengetahuan tentang jurnalistik, tentang kepedulian terhadap sesama. Karena ya kita tahu semua Indonesia adalah negara yang dihidupi oleh lempeng yang memungkinkan kita berada di tengah-tengah bencana. Jadi siap-siap atau waspada terhadap bencana itu adalah sebuah keniscayaan supaya kita jangan lengah. Nah, saya kira nanti bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain supaya saling menimba ilmu satu dengan yang lainnya. Jadi saya kira itu. Selamat kepada kawan-kawan Iwo Padi yang sudah dilantik. Semoga kalian beramanah. Tetaplah, kalau kalian menganggap bupati kalian adalah bapak kalian, jadilah anak yang baik. Anak yang baik itu anak yang berjalan pada koridornya sebagai anak, ya. Jangan tanya terus jauh itu, jangan sok menjadi mentang-mentang jadi anak bupati terus itu saya ya. Harus tetap sadar diri bahwa anak tetaplah anak, bapak tetaplah bapak. Kalau bapak salah ya ditegur, kalau anak salah ya dijaga, itu aja. Jadi keakraban ini saya kira harus tetap dipelihara. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran, betul Pak? Tidak mudah disampaikan. Tangan dulu dari kepala. Waktu wadah mati datang, bahwa di mana kami kan? Saya kita yang kembali kami dah tinggal takal. Itu kan kalau kami juga ada jadwal lain. Seperti ini, kalian sedang mati buat tahu-tahu kami ada program dari rapat paripurna. Akhirnya tolong kita jangan sekali. Nah, habis acara ini pun ada sudah jauh lagi turnamen poli. Habis turnamen poli kami sedikit ada yasinan. Tunggu bapak ibu sekalian. Habis yasinan dan tunggu uang belum Pak. Ya suruh bapak sekalian. Ini bantu bulan lebih tidak bosan keluar. Makan antibiotik hampir berapa sembuh itu masuk angin dikerik dikit dia bisa mengejar semua kalah teknologi terbaru ini. Jadi penyakit bupati ini akan cukup didukung. Alhamdulillah, artinya kita yang lain tidak berasa. Artinya karena kita rasakan menurut dokter yang rada sakit ini benar Pak. Sembuh itu ulang lagi. Nah, manggil dukunnya Pak. Habis belakang ini merah kering. Jadi
Jadi kepada anak saya silakan berekspresi, silakan untuk mengembangkan diri, tapi sebagai kepala pemerintah, sebagai orang tua yang kami memberikan saran. Artinya kalau anak-anak kita dari lembaga pendidikan sekolah, tolong guru-guru pemimpinnya juga diberitahu. Dan Dinas juga pendidikan juga diberitahu. Karena kalau ada apa-apa pasti malah Dinas Pak. Oh Dinas aku lebih tahu. Aku tidak tahu. Apalagi salah satu monitoring pendidikan. Namun pendidikan biar laporan yang disampaikan dengan tingkat pemerintah sama tentunya harus berkoordinasi. Nah, jadi harapan kami tidak mungkin berkoordinasi lagi dengan dinas, dengan kepala sekolahnya bahwa anak-anak ini kami libatkan dengan berbagai pers yang ada di dulu. Jadi Kementerian Pendidikan menyarankan bahwa hal yang seperti ini kita harus berkoordinasi. Karena pemerintah ini birokrasi ini namanya birokrasi, ada tatanan, ada aturan. Jadi setiap gerak cepat kita itu harus ada dasar. Seperti kami juga perjalanan dinas itu harus ada dasar mengeluarkan duit dari pemerintah. Ada surat dari kementerian, ada surat dari Pak Gubernur. Kalaupun kami gubernur itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi jangan sampai nanti ada yang berarti protes sama kawan-kawan yang lain. Saya sebagai orang tua, tentunya terhadap anak kami sarankan seperti itu. Tidak masalah bentuk apapun yang ada. Boleh Bupati, Joko Ibu Sri Gustina. Kalau kamu rapi-rapi ya teruling, kenapa? Kalau kamu jauh ini aku teruling. Artinya kadang-kadang mari kita sepakat untuk membangun hari ini dengan bersama-sama. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Jakarta, kepada gurunya. Mari kita bersinergi membangun kabupaten Pali ini dengan baik. Demikian yang akan sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bupati Kalimantan Ilir kepada pengurus pusat Ikatan Wartawan Online. Mohon kebetulan. Bapak. Bapak. Diberikan sedang bersama. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan wartawan online, terdepan dan